Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Igede Puduwirarama selaku dosen pembimbing pertama, Bapak Aryan Zubaidi sebagai dosen pembimbing kedua, Bapak Ahmad Jafrullah sebagai pembimbing pertama, Bapak Andi Hidayat Jatika sebagai dosen pembimbing kedua, dan Bapak Arik Haranta sebagai dosen pembimbing ketiga. Pada kesempatan kali ini saya Muhammad Adrian Kurniawan dengan NIM 1T012-055 akan menyampaikan proposal tugas akhir dengan judul Smart Home berbasis kendali suara menggunakan Google DIY Voice Kit dan Telemodel. Adapun agenda pada presentasi proposal tugas akhir ini terdiri dari 3 agenda, yaitu pendahuluan yang berisi latar belakang rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Dengan pustaka dan dasar teori yang berisi penelitian terkait yang telah dilakukan sebelumnya dan teori penunjang penelitian ini, dan metode penelitian yang berisi rencana pelaksanaan penelitian, analisis kebutuhan, rancangan arsitektur sistem, rancangan perangkat kelas dan implementasi sistem, serta penelitian dan evaluasi. Yang pertama yaitu latar belakang. Internet of Things merupakan struktur di mana suatu objek dapat melakukan pengiriman data atau informasi melalui jaringan tanpa memerlukan campur tangan manusia. Perkembangan IoT saat ini telah meluas ke berbagai bidang yang mengakibatkan munculnya gagasan baru seperti smart home, smart agriculture, smart education, smart parking, dan lain-lain. Smart home merupakan sistem otomatis yang dirancang untuk mengontrol berbagai alat elektronik seperti lampu dan kipas angin selama berada pada lingkungan rumah dengan tujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengendalikan semua alat elektronik yang mereka miliki selama terhubung dengan gadget yang dimiliki serta internet yang memadai. Pengendalian alat elektronik pada smartphone menggunakan perintah suara saat ini telah banyak digunakan. Salah satunya yaitu Google DIY Voice Kit yang merupakan perangkat yang terhubung dengan Google Assistant yang dapat melakukan perintah suara dan speech to text service sesuai dengan pengaturan pengguna di mana akan direspon sesuai dengan perintah yang telah diberikan. Pengendalian mode relay menggunakan perintah suara memerlukan protokol MQTT agar alat elektronik seperti lampu dan kipas angin dapat terhubung secara wireless dari pengendali utama. Message Queue Telemetry Transport atau MQTT merupakan salah satu protokol pilihan untuk perangkat IoT yang dapat berjalan pada jaringan dengan bandwidth rendah atau high latency sehingga ideal digunakan untuk koneksi mesin-to-mesin atau LPM sistem embedded. Pada panel ini akan dirancang sebuah sistem smartphone untuk mengendalikan modul relay pada alat elektronik berupa lampu dan kipas angin menggunakan perintah suara Google DIY Voice Kit, di mana protokol MQTT sebagai komunikasi data yang akan memudahkan dalam mengontrol alat elektronik hanya dengan menggunakan perintah suara. Adapun dari latar belakang tersebut, tadi perumusan masalah yang pertama, bagaimana merancang perangkat elektronik sistem pengendalian modul relay pada lampu dan kipas angin menggunakan perintah suara Google DIY Voice Kit. Yang kedua, bagaimana mengimplementasikan protokol MQTT sebagai komunikasi data pada sistem pengendalian modul relay pada lampu dan kipas angin menggunakan perintah suara Google DIY Voice Kit. Dan yang terakhir, bagaimana menyusun kalimat perintah yang secara umum dapat diterima oleh banyak orang dan proses speech recognition Google DIY Voice Kit. Untuk batasan masalahnya sendiri, di mana yang pertama menggunakan modul relay pada alat elektronik berupa lampu dan kipas angin. Yang kedua, otomatisasi yang dilakukan berupa menggunakan perintah suara untuk menghidupkan dan mematikan modul relay. Yang ketiga, pengujian hanya dilakukan pada Google DIY Voice Kit. Yang keempat, metode komunikasi hanya menggunakan MQTT. Dan yang kelima, perintah suara yang digunakan pada Google DIY Voice Kit berupa kalimat sederhana. Untuk tujuan penelitiannya yaitu yang pertama, merancang rangkaian perangkat elektronik sistem pengendalian modul relay pada lampu dan kipas angin menggunakan perintah suara Google DIY Voice Kit. Yang kedua, mengimplementasikan protokol MQTT sebagai komunikasi data pada sistem pengendalian modul relay pada lampu dan kipas angin menggunakan perintah suara Google DIY Voice Kit. Dan yang ketiga, menyusun kalimat perintah yang secara umum dapat diterima oleh banyak orang dan diproses oleh speech recognition Google DIY Voice Kit. Untuk manfaat penelitiannya, yang pertama diharapkan dapat memudahkan pengguna dalam mengatur alat elektronik rumah seperti lampu dan kipas angin dengan menggunakan perintah suara yang sederhana. Yang kedua, membuat lebih praktis dalam hal waktu mengoperasikan modul relay pada alat elektronik rumah seperti lampu dan kipas angin. Dan yang terakhir, dapat menjadi dasar pengembangan sistem serupa bagi peneliti.
Yang selanjutnya ada ringan pustaka dan dasar teori, di mana yang dibahas pertama ringan pustaka. Ringan pustaka ringan pustaka mengenai penelitian terkait dengan kehidupan sebelumnya sebagai bahan untuk melakukan penelitian ini. Yang pertama ada sistem kendali rumah pintar menggunakan voice recognition modul versi 3 berbasis microcontroller IoT, di mana pada judul penelitian ini dilakukan oleh Rahayu dan kawan-kawan, di mana yang dikenakan alat elektronik yang dikendalikan seperti lampu, kipas angin, dan televisi menggunakan perintah suara dan kendali jarak jauh. Untuk untuk mikrokontrollernya sendiri menggunakan Arduino Uno, di mana juga menggunakan relay sebagai yang mengontrol alat-alat elektronik yang akan dikendalikan. Selanjutnya ada prototype smart home with voice recognition berbasis Arduino Uno, di mana dilakukan oleh penelitian ini yang menghasilkan, di mana membahas rancangan smart home atau rumah pintar menggunakan microcontroller Arduino Uno dengan isi VR modul yang dapat mengolah suara dan percakapan. Di mana juga untuk mengendalikan elektronik pada penelitian ini menggunakan relay. Nah, untuk berikutnya yaitu implementasi speed recognition dalam melakukan automasi pada perangkat elektronik rumah menggunakan SP8266 yang dilakukan oleh Vincent dan kawan-kawan, di mana menggunakan perintah suara dalam mengendalikan perangkat elektronik seperti TV dan AC, di mana menggunakan perintah suara. Komponennya berupa mikrokontroller SP8266 modul yang dikaitkan dengan infrared transmitter, dan relay. Untuk berikutnya itu ada penelitian yang dilakukan oleh Yunus dan kawan-kawan dengan smart home menggunakan speed recognition. Di mana membahas pembuatan aplikasi smart home yang mengontrol peralatan elektronik berupa lampu, kunci, pintu, TV dengan memanfaatkan fitur speed recognition. Komponennya sendiri menggunakan digital analog converter DAC modul dan parallel port. Selanjutnya penelitian berikutnya yaitu Kombinasta dan kawan-kawan yang berjudul rancang bangun sistem pengendali smart home menggunakan microcontroller dengan pada smart home Android, di mana membahas perancangan sistem smart home yang mengendalikan perangkat elektronik secara manual maupun dengan voice command melalui smartphone. Objek yang akan dioperasikan berupa lampu dan kipas angin, kemudian menggunakan relay modul untuk mengoperasikan lampu dan mikrokontroller seperti juga sebagai pusat pengolah perintah suara. Selanjutnya ada penelitian yang serupa dilakukan oleh Vincent dan kawan-kawan tentang rancang bangun digital home assistant dengan perintah suara menggunakan Raspberry dan smartphone, yang membahas pembuatan smart home pada perangkat elektronik seperti lampu, televisi, dan AC dengan teknologi voice command yang ada pada smartphone, yakni Google Speech API, di mana suara yang diterima itu akan dikonversi ke dalam teks oleh Google Speech API selama terhubung ke dalam jaringan internet. Selanjutnya perintah tersebut diteruskan ke Raspberry Pi untuk disimpan ke dalam database. Demos kemudian akan mengambil perintah yang ada di Raspberry Pi untuk memberikan sinyal pada perangkat elektronik terhubung. Penelitian lain yang juga terkait berupa penelitian yang dilakukan Arduino tentang pembuatan sistem rumah pintar dengan voice assistant di Raspberry Pi, di mana sistem ini menggunakan sensor QR LED emitter untuk pengendali TV dan AC, menggunakan relay juga. Kemudian ada Google Speech API untuk speed recognition, serta Raspberry Pi dan Lemos Dewan Mini SP82 untuk mikrokontroller. Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh Reza dan kawan-kawan dengan jenis kontrol lampu berbasis voice command pada perangkat Raspberry Pi. Yang mana penelitian ini pembuatan voice command memanfaatkan teknologi Alexa dari Amazon, di mana Raspberry Pi yang terpasang
dipasangkan oleh Alexa Voice Service menerima keyword dari mikrofon, di mana keyword tersebut oleh Alexa Voice Service dikirim ke Alexa Skill Script. Kemudian Alexa Skill Script akan mengirim keyword ke Amazon Web Service untuk membentuk format data JSON agar keyword tersebut dapat dikenali oleh sistem. Nah, kemudian data tersebut dipublish ke broker activity. Dan terakhir, sistem akan melakukan subscribe pada data tersebut sebagai tindakan eksekusi, yang mana relay yang akan melakukan tindakan sesuai dengan isi dari data tersebut. Nah, penelitian berikutnya itu ada peneliti tentang perancangan sistem keamanan pada smartphone menggunakan voice command dengan konektivitas Bluetooth, di mana di bawah situ menggunakan teknologi perintah suara atau voice command yang ada pada smartphone, di mana konektivitas Bluetooth untuk mengendalikan solenoid door lock, solenoid door lock, gear, dan FDC. Di mana ini untuk model ini fungsi sebagai media komunikasi aplikasi smartphone dan sistem relay yang mengatur dengan adaptor ke solenoid door lock. Penelitian yang terakhir yaitu dilakukan oleh Julius yang berjudul perancangan smartphone dikontrol via voice activation menggunakan Arduino Uno pada MTS Alfitna menuju Kabupaten Musi Merawas, di mana membahas perancangan rumah pintar yang mengendalikan perangkat elektronik seperti lampu dengan menggunakan media perintah suara. Sistemnya menggunakan Arduino Uno, kemudian ada Bluetooth HC5 modul sebagai komunikasi data. Berikutnya ada dasar teori, di mana dasar teori itu ada 11 pada presentasi kali ini. Pertama itu Internet of Things, yang mana merupakan sebuah inovasi yang memungkinkan mesin, alat, dan benda fisik untuk melakukan interaksi satu sama lain melalui jaringan internet untuk mendapatkan informasi tentang dan perkembangan manusia. Yang kedua ada smartphone, yang merupakan salah satu cabang dari teknologi IoT, di mana definisinya berupa kelompok dari jaringan komunikasi yang menyambungkan peralatan elektronik terdapat pada rumah, di mana hal yang dapat dilakukan berupa mengontrol, mengoperasi, dan mengakses peralatan elektronik tersebut secara virtual. Selanjutnya ada Google AI Voice Kit, yang merupakan salah satu produk dari Microsoft atau DIY buatan Google yang berupa alat yang dapat membuat sistem intelligence sesuai dengan keinginan pengguna. Yang dimana alat ini dilengkapi oleh Google Assistant atau Speech to Text yang memungkinkan pengguna dapat mengajukan pertanyaan serta membuat perintah suara berdasarkan program yang telah dibuat. Untuk model ini merupakan alat informatik yang melakukan komunikasi perubahan keadaan pada rantai sistem. Biasanya berfungsi untuk mengontrol peralatan elektronik seperti lampu dan kipas angin dengan cara membuka dan menutup kontak yang ada di dalam bahasa yang terdapat pada rangkaian ini. Kemudian ada sensor cahaya LDR yang merupakan sensor yang responsif terhadap cahaya, di mana jika sensor LDR tersebut oleh cahaya akan nilai hambatannya yang didapat sensor LDR bukan nilai yang lebih kecil, yakni sekitar 1 ohm, dan sebaliknya jika tidak tersentuh cahaya atau dalam keadaan gelap maka nilai hambatannya juga sensor LDR bukan nilai yang besar. Selanjutnya ada sensor DHT11 yang merupakan sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan udara yang berada pada lingkungan sekitar. Dimana sensor ini punya kelebihan berupa punya fitur kalibrasi dengan tingkat akurasi tinggi, memiliki tingkat stabilitas yang baik, ukuran yang kecil dengan transmisi sinyal yang mencapai 20 meter, serta memiliki respon dan pembacaan data yang cepat. Kemudian ada WMS ini yang merupakan microcontroller dengan USB 8.6 yang memiliki fitur wireless yang akan memudahkan pengguna dalam mengontrol peralatan elektronik secara remote atau jarak jauh. Selanjutnya ada speaker cognition yang merupakan penggunaan sinyal suara yang direkam oleh mikrofon menjadi kata. Speaker cognition ini tidak hanya melakukan proses pengetahuan sinyal suara menjadi teks, tapi juga proses mengerti apa yang dikatakan pengguna. Kemudian ada MQTT atau Message Queue Telemetry Transport yang merupakan protokol komunikasi yang terdapat pada layar video, yakni application yang bersifat selanjutnya ada website yang mana merupakan gabungan dari beberapa halaman yang membentuk hubungan antara layar satu dengan layar dua yang terhubung pada jaringan internet dengan berfungsi memperlihatkan informasi berupa teks, gambar, suara maupun kumpulan dari semuanya. Dan yang terakhir ada kalimat perintah
yang mana kalimat ini merupakan kalimat yang berisi perintah atau permintaan kepada orang lain yang bertujuan untuk tersebut melakukan apa yang diinginkan. Selanjutnya kembali ke metode penelitian, di mana metode penelitian dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada rencana pelaksanaan. Dapat dilihat pada layar ini ada beberapa tahapan untuk dalam rencana pelaksanaan. Ada penelitian ini. Yang pertama itu ada tahap studi literatur, merupakan tahap di mana dilakukan pengumpulan sumber-sumber yang berkaitan dengan penelitian ini berupa studi. Ada sumbernya yang bertujuan mendapatkan gambaran umum tentang penelitian yang dilakukan serta melihat kelebihan dan kekurangan dari penelitian yang sebelumnya telah dilakukan. Yang kedua ada analisis kebutuhan yang mana merupakan tahap di mana dilakukan analisis terkait kebutuhan yang dilakukan dalam penelitian smartphone berbasis kondisi suara menggunakan penelitian dan nilai-nilai yang akan dilakukan. Kemudian yang ketiga ada tahap perancangan hasil sistem yang merupakan sistem smartphone berbasis kondisi suara menggunakan Google Airway Voice dan modul dirancang. Keempat ada tahap perancangan perangkat keras yang merupakan tahap di mana dilakukan perancangan pada struktur perangkat keras yang ditentukan oleh sistem. Yang kelima tahap perancangan perangkat lunak yang merupakan sebuah tahap yang dilakukan pembuatan sebuah website sederhana yang berfungsi mengaturkan data luar pada proses itu berupa data suhu, penumpang udara, dan destinasi yang masuk serta waktunya. Selanjutnya website tersebut akan dimasukkan ke perangkat Google Airway. Yang keenam ada tahap implementasi merupakan tahap di mana penyusunan sebuah perangkat berdasarkan hasil rancangan tidak penyusunan kalimat perintah yang akan dimasukkan ke Google Airway serta aplikasi. Ketujuh ada tahap pengujian dan evaluasi di mana merupakan tahap dilakukan pengujian pada sistem yang telah dibuat agar sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan yang telah dianalisis, maka akan dilanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, jika tidak, maka akan dilakukan perubahan pada tahap perancangan arsitektur. Tahap dokumentasi laporan merupakan tahap di mana dilakukan pendataan pada hasil pengujian dari sistem yang telah dilakukan. Selanjutnya ada analisis kebutuhan, di mana pada penelitian ini kebutuhan yang diperlukan adalah WMOS 2.1 yang digunakan sebagai microcontroller, ada Google Airway Voice Kit berfungsi sebagai perangkat yang mengolah perintah suara yang masuk dari pengguna. Yang kedua, selanjutnya ada relay module dual channel berfungsi mengontrol objek berupa lampu dan kipas angin. Kemudian ada sensor LDA dengan sensor yang berfungsi untuk mendeteksi intensitas cahaya. Ada sensor BH11 yang fungsinya untuk mendeteksi suhu dan tekanan udara. Satu buah lampu LED sebagai objek yang akan dikontrol, satu buah kipas angin komputer dengan objek yang akan dikontrol sebagai objek yang akan dikontrol. Ada satu kabel jumper yang fungsinya untuk menghubung antara WMOS dan ini, sensor dan relay. Satu buah breadboard yang fungsinya untuk tempat pemasangan komponen alat seperti kabel jumper. Dan terakhir ada laptop yang dibutuhkan untuk pembuatan pengembangan sistem. Kemudian ada rancangan arsitektur. Nah, tahapannya berupa pertama itu pengguna memasukkan input berupa perintah suara dan kemudian perintah suara tersebut diterima oleh Google Airway Voice Kit. Selanjutnya, yang kedua berupa perintah suara yang masuk diolah oleh Google Airway Voice Kit dan kemudian dikirim ke MQTT broker. Thread yang telah dibentuk akan dimasukkan ke Google Airway Voice Kit dan di dalamnya terdapat MQTT. Ini akan digunakan untuk menampilkan data sensor berupa suhu, kelengkapan, dan identitas. Proses pengiriman perintah melalui MQTT dan dapat menggunakan internet atau hanya dengan router relasional. Proses ketiga berupa MQTT broker mengirim perintah yang diterima ke WMOS 1, di mana WMOS mengolah perintah tersebut menjadi ini sesuai dengan isi perintah yang diberikan. Proses pengiriman melalui perintah MQTT juga dapat dilakukan. Proses keempat berupa WMOS 1 mengirim perintah yang diolah menjadi perintah ke relay, di mana relay menerima perintah tersebut dan mengendalikan alat elektronik lampu angin sesuai dengan isi perintah yang diberikan. Proses kelima berupa alat elektronik lampu kipas angin dikendalikan oleh relay sesuai dengan perintah yang diberikan.
Dan proses terakhir itu ada proses 6 berupa sensor HT11 yang mendeteksi perubahan suhu dan volume udara di sekitar, serta ada sensor LDR yang mendeteksi misalnya di sekitar, di mana data dari sensor tersebut diambil oleh Linux Dewan, kemudian datanya ditunjukkan dalam web melalui MQTT maupun menggunakan penggerak suara yang datanya dikirimkan ke Linux Dewan ke Raspberry Pi, sehingga pengguna dapat mengetahui berapa suhu permukaan maupun pada detail pada lingkungan sekitar serta waktunya. Selanjutnya ada rancangan perangkat keras. Pada rancangan perangkat keras ini dapat dilihat pada layar presentasinya itu, di mana perangkat keras pada rancangan ini terdiri dari Linux Dewan, relay dual channel, sensor HT11 dan LDR dengan resistor dan stepper. Relay dual channel dan sensor HT11 dihubungkan ke Linux Dewan melalui breadboard dan kalkulator, sedangkan sensor LDR dihubungkan ke Linux Dewan melalui resistor. Sensor HT11 dan sensor LDR mengirim input dalam bentuk analog ke Linux untuk menjalankan alat elektronik berupa lampu dan kipas angin, dilakukan dengan pemberian perintah oleh pengguna, di mana perintah tersebut akan diterima oleh Linux yang selanjutnya akan diproses menjadi perintah relay sesuai dengan isi perintah yang diberikan. Adapun stepper berfungsi sebagai perangkat yang dibutuhkan alat elektronik yang dikirim ke arus listrik. Lampu dan kipas angin yang digunakan sama-sama memakai elemen 12 volt dengan kondisi tegangan arus. Berikutnya ada rancangan perangkat lunak, di mana pertama dibahas use case diagram. Pada use case sendiri, untuk website yang dibangun itu login pada penelitian ini, di mana user dapat melihat suhu, kelembapan udara, dan cahaya yang dideteksi oleh sensor dikirim oleh Linux. Kemudian ada rancangan interface-nya, di mana pada layar ini dapat dilihat rancangan interface untuk website, di mana ada menu suhu, kelembapan udara di intensitas cahaya, di mana pada tabel itu terdiri dari berapa suhu yang masuk serta waktu yang waktu yang tercantum gitu pada saat dia dikirimkan oleh Windows tersebut. Jadi di website ini terdiri dari tiga menu, ada suhu, kelembapan udara, intensitas cahaya, yang mana masing-masing akan ditampilkan tabel berupa data yang telah masuk yang dikirimkan oleh Windows, seperti data sensornya serta waktu yang masuknya itu kapan. Selanjutnya ada rancangan komunikasi MQTT, di mana pada gambar ini pertama berupa perintah suara dari pengguna diterima oleh Google AI Voice Kit yang akan dikirim ke MQTT broker. Yang selanjutnya MQTT broker akan melakukan publish untuk perintah langsung dalam bentuk karakter ke microcontroller, di mana microcontroller mengirim perintah ke delay. Delay akan menjalankan perintah yang dikirim oleh microcontroller, yaitu dengan lampu dan kipas angin. Untuk sensor sendiri itu di HT11 dan LDR, di mana sensor tersebut diambil oleh microcontroller yang akan dipublish ke website melalui MQTT broker untuk dicampurkan sebagai dialog, serta dengan waktunya. Selanjutnya ada daftar kalimat perintah, di mana daftar kalimat perintah ini yang akan digunakan sebagai kalimat yang akan digunakan untuk diucapkan ke Google AI Voice Kit-nya. Jadi ada 3 tabel. Yang pertama yaitu untuk perintah untuk lampu, di mana menghidupkan lampu dan mematikan lampu. Kemudian ada untuk kipas angin juga sama, menghidupkan dan mematikan lampu. Yang terakhir untuk data sensor, di mana nanti data sensor ini dapat ditunjukkan secara melalui website maupun dengan menggunakan perintah suara. Data sensornya yaitu suhu, kelembapan, dan intensitas cahaya. Kemudian untuk selanjutnya ada implementasi sistem. Untuk implementasi sistem sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu penyusunan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak.
Jadi ada di implementasi sistem terdapat dua proses, yaitu penyusunan perangkat keras dan penyusunan perangkat lunak. Pada tahap perangkat keras, di mana terdiri atas board, sensor APF, transistor, dan sensor AT11 yang akan dihubungkan ke WMOS Dewan menggunakan komutator. Proses ini sesuai dengan rancangan perangkat keras yang telah dibuat pada tahap rancangan perangkat keras. Dan kemudian untuk perangkat lunak itu, di mana dibuat untuk sederhana yang akan dipasangkan ke buku LVDS, yang mana website tersebut akan menampilkan log data suhu, tanggal bulan, dan serta waktu kapan sensor itu mendeteksi suhu di sekitar mendeteksi suhu maupun kelembapan udara serta indeks spesialnya yang ada di sekitarnya. Dimana untuk pengujian dan evaluasi sistem ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, tahap pertama pengujian terhadap jangkauan suara yang dapat ditangkap oleh sistem. Dimana pengujian ini dilakukan dengan jarak berupa 1 meter, 2 meter, dan 5 meter dilakukan dengan jarak berupa 1 meter, 2 meter, dan 5 meter, di mana pengguna akan diminta mengucapkan kalimat perintah dan volume suara biasa ke sistem dengan jarak yang dilakukan. Masing-masing jarak akan memiliki 5 kali percobaan berbicara. Untuk tahap keduanya berupa mengeksekusi dari sistem dengan mengenali perintah suara yang tidak cocok, di mana pengujian ini dilakukan dengan memasukkan perintah suara yang memiliki arti yang tidak sesuai, seperti jangan hidupkan lampu, dan kemudian dilihat respon dari sistem apakah menjalankan perintah tersebut atau tidak. Dan yang terakhir ada tahap ketiga, di mana berupa menguji kinerja web yang dilakukan pada pengiriman data sensor dari MEMOS ke Raspberry Pi yang kemudian akan ditampilkan pada halaman web. Pengiriman data akan dilakukan setiap 15 menit sekali agar data-data yang dikirimkan tidak terlalu banyak. Perangkat lunak dapat dikatakan bekerja dengan baik jika data yang dikirim oleh MEMOS akan ditampilkan di website. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.